Halo rekan-rekan film investor. Seperti kita ketahui bahwa saat ini harga batu bara terus naik dan menciptakan rekor harga tertinggi barunya di level 167 dolar per ton. Kenaikan harga batu bara ini pasti akan menjadi sentimen positif bagi emiten batu bara di Bursa Efek Indonesia. Ya, walaupun masih banyak sentimen negatif yang menerpa emiten batubara, salah satunya banyak negara yang akan menutup banyak PLTU batubara, tapi nyatanya dalam jangka pendek dan menengah, hal ini belum akan direalisasikan, terutama untuk negara berkembang dan negara yang akan berkembang, yang masih sangat bergantung pada PLN yang berbahan baku batubara, yang lebih hemat biaya operasionalnya. Di samping itu, negara-negara yang banyak menolak PLN dengan bahan baku batubara ini adalah negara-negara yang ada di Eropa, yang notabene mereka sendiri memang dari awal sedikit sekali menggunakan PLN yang berbahan batubara. Nah, justru negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Cina, Brazil, Thailand, dan negara-negara di Timur Tengah lainnya justru memiliki PLN yang jauh lebih banyak dan masih membutuhkan batu bara dalam jumlah banyak ketimbang negara-negara di Eropa yang gencar berkampanye tentang green energy. Jadi penutupan sebagian besar PLN yang berbahan baku energi batu bara di Eropa sangat kecil kontribusinya bagi perkembangan permintaan batu bara dunia. Nah, karena saham-saham batubara ini termasuk saham cyclical yang sahamnya akan naik turun sesuai dengan naik turunnya harga batubara, maka mungkin inilah saatnya kita masuk ke saham batubara. Nah, pada video ini saya akan membagikan beberapa saham batubara yang masih murah harganya dan bisa memberikan kita cuan yang lumayan besar dalam jangka pendek menengah. Pada video ini saya juga akan membandingkan mana saham yang akan memberikan kita peluang cuan yang terbesar berdasarkan perbandingan harga rata-rata sahamnya, dalam hal ini PBV Standard Based Band-nya, pada tahun-tahun saat harga batubara naik dengan kita bandingkan dengan harganya saat ini yang saya sebut sebagai margin of safety. Nah, nanti kita akan lihat di antara beberapa saham emiten batubara ini mana yang bisa memberikan kita margin of safety yang paling terbesar. Di sisi lain, saya juga akan mengupdate kinerja terbaru dari emiten-emiten batubara ini berdasarkan laporan keuangan terbarunya, ada yang kuartal pertama dan juga ada yang kuartal kedua tahun 2021 ini. Nah, berikut adalah saham-saham batubara mulai dari yang termahal sampai dengan yang termurah. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Saham batubara yang pertama adalah MBAP, Mitra Batra Adi Perdana. Kita perhatikan PR-nya sebesar 4,30 kali dan PBV-nya 1,61 kali. Pendapatannya di kuartal kedua tahun 2021 sebesar 130 juta US dollar. Jumlah ini naik sebesar 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 128 juta US dollar. Lalu kita lihat laba bersihnya juga mengalami kenaikan sebesar 23% dari 23 juta US dollar pada kuartal kedua tahun 2020 menjadi 29 juta US dollar pada kuartal kedua tahun 2021. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data 5 tahunan. Kenapa saya pakai 5 tahun? Supaya kita dapat histori harganya sesuai dengan harga cyclical harga batubara ya. Yang seperti Anda lihat di grafik ini, harga batubara, kita perhatikan harga batubara sempat naik di 2017, lalu naik lagi ke 2018. Nah, data histori ini yang kita akan bandingkan dengan rata-rata harga saham MBAP dan juga nanti saham-saham batubara lainnya yang saya akan lanjutkan pembahasannya setelah ini. Sehingga kita punya gambaran bahwa harga wajarnya harusnya akan terjadi pada saat harga batubara naik, lalu akan diikuti oleh ekspektasi kinerjanya yang akan naik karena kenaikan harga batubara, dan pada akhirnya harga sahamnya juga akan naik. Nah, disitulah kita akan bisa menghitung harga wajarnya. Kita perhatikan di sini, kalau kita lihat tadi datanya di harga batubara itu naik di 2017 akhir sampai dengan 2018 pertengahan sampai dengan 2019 baru dia turun lagi. Nah, berarti kita pakai patokan di tahun 2018. Kita perhatikan untuk rata-rata PBV-nya, sebaiknya kita gunakan yang grafik berwarna ungu ini, PBV rata-ratanya 2,59 karena ini bertepatan dengan harga tertinggi batubara yang saat itu naik pada tahun 2018. Nah, ini cara melihat grafiknya, kita lihat rata-rata tuh maksudnya semua titik harganya akan mengenai satu garis yang sama ya.
Nah, kalau kita lihat di 2018 ini, maka kita bisa pakai acuan PBV standar deviation-nya yang plus 1, yaitu di 2,59. Nah, kalau kita sudah dapat rata-rata PBV-nya, maka kita bisa hitung harga wajarnya dengan cari pertama dulu book value per share. Angkanya saya dapat 1843. Angka ini dapat dari ekuitas dibagikan jumlah saham yang beredar. Nah, jika Anda malas hitungnya, Anda bisa lihat angka ini di RTM Mobile, di kisah statistik lalu ke earning. Hasil perkalian ini kita dapat harga wajar MBAP harusnya sebesar Rp4.773 per lembar saham. Nah, kita bandingkan harga saat video ini dibuat, Rp3.090 per saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 35,27%. Nah, jika kita kurang yakin, kita bisa turunkan level kita ke min PBV-nya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna orange, yaitu rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun. Jika Anda misalnya kurang yakin, kalau Anda optimis, Anda bisa menggunakan PBV plus 1. Jika Anda pesimis, ya Anda bisa menggunakan harga acuan berdasarkan min PBV-nya, yaitu 1,83. Sama caranya, kita juga kalikan dengan book value per share-nya, 1843. Maka kita bisa dapat harga wajar MBAP harusnya sebesar Rp3.373 per lembar saham. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat ini, Rp3.090 per lembar saham, maka itu kita dapat MOS dari MBAP sebesar 8,38%. Saham batubara yang kedua adalah PTBA, PT Bukit Asam. PR-nya saat video ini dibuat sebesar 12,89 kali dan PBV-nya 1,48 kali. PTBA berhasil memperoleh pendapatan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 3,9 triliun. Jumlah ini turun minus 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,1 triliun. Lalu kita perhatikan laba bersihnya pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 510 miliar. Jumlah ini turun 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 908 miliar. Nah, untuk PTBA kita perhatikan ini adalah rata-rata PBV standar deviation band-nya untuk 5 tahun. Saya sudah jelaskan tadi kenapa saya pakai 5 tahun, karena memang supaya kita bisa bandingkan sesuai dengan grafik cyclical dari harga batubara itu sendiri. Nah, di sini sama kita lihat rata-rata harga batubara kan naik pada tahun 2018. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap kali harga batubara naik, maka akan diikuti dengan harga saham batubara. Maka itu kita bisa cari rata-rata harga wajar dari PTBA itu berdasarkan dari PBV rata-ratanya sesuai dengan rata-rata kenaikan harga saham batubara. Nah, ini kita lihat di tahun 2018, kita gunakan saja tetap sama ya seperti tadi MBAP. Kita gunakan yang plus 1 standar deviation band-nya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna ungu, angkanya sebesar 3,05 kali. Ini kita perhatikan di 2018, kita lihat titik-titik yang menghubungkan antara harga-harganya ditarik oleh garis lurus yang berwarna ungu ini kelihatan kena semua ya di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Jadi kita pakai itu aja. Tapi kalau Anda mau lebih optimis lagi, Anda bisa menggunakan yang plus 2 standard deviation band-nya. Itu bisa juga ada di kisaran 2018 sampai dengan 2019 ini. Anda bisa pakai di plus 2 standard deviation band-nya, angkanya 3,83. Tapi di sini saya mau menggunakan saja yang lebih moderat ya, yang plus 1 standard deviation band-nya 3,05 kali. Sama juga caranya kita kalikan dengan book value per share-nya. Di sini angkanya saya dapat Rp1.509 per lembar saham. Nah, kita kalikan plus 1 standard deviation band-nya 3,05 kali, maka kita bisa dapat harga wajar PTBA harusnya sebesar Rp4.602 per lembar saham. Nah, bandingkan dengan harga saat ini, harga saat video ini dibuat Rp2.210 per lembar saham, itu artinya kita punya margin of safety sebesar 51,98%. Atau misalnya jika Anda kurang yakin lagi, Anda bisa menggunakan yang lebih moderate lagi, yaitu menggunakan min PBV-nya saja. Kita lihat di grafik berwarna orange, 2,28 kali ya. Sama caranya kita kalikan juga dengan book value per share-nya, Rp1.509 per lembar saham. Nah, jika kita pakai patokan min PBV, kita bisa dapat harga wajarnya sebesar Rp3.441 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat, Rp2.210 per lembar saham, itu artinya kita punya margin sebesar 35,77%. Jadi, terserah dari Anda bisa menggunakan min PBV, atau plus 1, atau plus 2 standard deviation band-nya, sama saja ya. Itu tergantung dari preferensi resiko yang bisa Anda terima. Yang pasti semakin tinggi kita menggunakan standard deviation band-nya, itu berarti resikonya akan semakin besar. Kalau semakin rendah, kita pakai standar deviation band-nya, itu resikonya semakin kecil. Saham batubara yang ketiga adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah.
PER pada saat video ini dibuat sebesar 5,43 kali, dan PBV-nya sebesar 1,40 kali. Pendapatan ITMG sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 sebesar 676 juta US dollar. Jumlah ini naik sebesar 3,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 652 juta US dollar. Lalu kita perhatikan laba bersihnya sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 sebesar 117 juta US dollar. Jumlah ini naik sebesar 317% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 28 juta US dollar. Untuk ITMG, kita juga memakai data tahunan 5 tahunan. Sama alasannya untuk membandingkan rata-rata harga batu bara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang kita lihat pada tahun 2018 harga batu bara naik. Karena sekali lagi ya, karena ini saham batu bara ini termasuk saham yang cyclical, jadi kita bisa bandingkan pada saat harga batu bara naik, secara histori memang harga-harga saham batu bara pasti akan naik juga, secara histori ya. Sehingga kita juga membandingkan histori PBV-nya sama seperti paradigma kita untuk berpikir mengenai harga batu bara naik, harga saham batu bara juga naik. Nah, karena harga saham batu bara naik di 2018, kita bisa menggunakan acuan Standard Deviation Band-nya, rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir ini. Kita gunakan titik di angka 2018 sampai dengan 2019. Jika kita mau lebih konservatif ya atau lebih moderat, tapi kita juga bisa lebih optimis, kita gunakan yang plus 2 Standard Deviation Band-nya di angka 2,57 kali. Titik-titiknya kita bisa lihat di sini dipertemukan di garis ini berwarna biru. Tapi kita kalau misalnya mau lebih moderat, kita gunakan yang plus 1 Standard Deviation Band-nya. Titiknya ditujukan oleh garis yang berwarna ungu ini, angkanya 2,03 kali. Nah, di sini saya menggunakan saja yang lebih moderat, yang plus 1 Standard Deviation Band-nya, 2,03 kali. Kita kalikan dengan book value per share-nya, Rp11.610 per lembar saham. Angka ini dapat dari ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, sekali lagi, jika Anda malas hitungnya, Anda bisa lihat angka ini di RTA Mobile, di Key Statistik, lalu ke Earning. Hasil perkalian dari book value per share dikalikan plus 1 Standard Deviation Band-nya, kita dapat harga wajar ITMG harusnya sebesar Rp23.568 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini Rp16.550 per lembar saham, maka kita bisa dapat margin of safety sebesar 29,78%. Nah, Anda bisa menggunakan Standard Deviation Band ini sebagai angka pengalinya sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Di sini saya mau contohkan lagi, jika Anda masih pesimis, Anda bisa turunkan levelnya ke min PBV-nya di angka 1,49 yang ditujukan oleh grafik berwarna orange ini. Sama juga caranya, kita kalikan dengan book value per share-nya, Rp11.610 per lembar saham, maka kita bisa dapat harga wajar ITMG harusnya sebesar Rp17.299 per lembar saham. Nah, kita bandingkan dengan harga saat ini sebesar Rp16.550 per lembar saham, maka kita bisa dapat MOS sebesar 4,33%. Saham batubara yang keempat adalah Indika Energi, INDI. PR-nya sampai dengan video ini dibuat sebesar 19,98 kali dan PBV-nya 0,69 kali. Pendapatan INDI sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 sebesar 1,2 miliar US dollar. Jumlah ini naik sebesar 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,1 miliar US dollar. Lalu laba bersihnya pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 28 juta US dollar. Jumlah ini naik sebesar 286% dibandingkan dengan rugi yang dibukukan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 15 juta US dollar. Nah, ini untuk data rata-rata PBV Indika Energi, kita ambil yang 5 tahun sama seperti 3 saham sebelumnya. Alasannya sama karena rata-ratanya kita menggunakan rata-rata yang sama dengan time frame harga batubara. Nah, kalau kita lihat harga batubara yang naik di antara 2018 sampai dengan 2019 yang membuat harga sahamnya juga ketika itu naik, maka kita bisa dapat perbandingan dengan menggunakan rata-rata PBV-nya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Di sini Anda bisa saja menggunakan yang lebih moderat di grafik berwarna ungu, rata-rata PBV-nya sebesar 1,25 kali. Tapi jika Anda mau yang lebih optimis, Anda bisa menggunakan yang plus 2 Standard Deviation Band-nya di angka 1,74 kali. Nah, di sini saya mau menggunakan karena titik yang lebih relevan. Di sini kita bisa lihat, kita gunakan saja yang plus 2 Standard Deviation Band-nya, 1,74 kali. Kita kalikan dengan book value per share-nya. Angka ini dapat dari ekuitas dibagikan jumlah saham yang beredar. Kayak lagi jika Anda malas hitungnya, Anda bisa lihat angka ini di RTA Mobile, di Key Statistik, lalu ke Earning.
Hasil perkalian antara book value per share dikalikan plus 2 standard deviation band-nya, kita dapat harga wajar Indi harusnya sebesar Rp3.353 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat, Rp1.335 per saham, maka kita bisa dapat margin of safety sebesar 60,18%. Nah, pada tabel di bawah ini, saya memberikan contoh jika Anda sedikit kurang yakin, Anda bisa turunkan levelnya ke plus 1 standard deviation band-nya, 1,25 kali, yang tadi sudah saya tunjukkan di grafik berwarna ungu. Sama kita juga kalikan dengan book value per share-nya, Rp1.927 per lembar saham, maka kita bisa dapat harga wajar Indika Energi harusnya sebesar Rp2.409 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini, Rp1.335 per lembar saham, kita dapat MOS sebesar 44,58%. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan 3 saham yang tadi sudah kita bahas, MOS dari Indi ini terlihat cukup besar ya, walaupun kita sudah menggunakan plus 1 standard deviation band-nya. Saham batubara yang kelima atau yang terakhir adalah Adaro Energi. PR-nya pada saat video ini dibuat sebesar 9,95 kali dan PBV-nya sebesar 0,74 kali. Pendapatan Adaro sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 691 juta US$. Jumlah ini turun 7,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 750 juta US$. Lalu laba bersihnya sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 75 juta US$. Jumlah ini turun sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 105 juta US$. Untuk Adaro sama seperti saham-saham yang lainnya, kita gunakan data 5 tahunan, rata-rata PBV selama 5 tahun. Alasannya sama ya, saya ulangi lagi, supaya kita bisa dapat membandingkan antara rata-rata harga batubara dengan rata-rata harga saham emiten batubara selama 5 tahun. Nah, di sini kita bisa hitung harga wajarnya berdasarkan dari PBV rata-ratanya dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, karena ada asumsi bahwa secara histori harga batubara naik, maka harga saham batubara juga akan naik, maka kita bisa dapat asumsi yang sama juga akan berlaku ke depannya. Maka itu kita bisa dapat acuan PBV standard deviation band-nya untuk menghitung harga wajarnya. Karena di sini harga batubara naik di 2018 sampai dengan 2019, sehingga kita bisa pakai acuan standard deviation band-nya. Kalau untuk Adaro kita perhatikan di sini, jika Anda mau lebih optimis, titik yang bisa didapat dari tahun 2018 yang tertinggi ini, mungkin kita bisa pakai yang plus 2 standard deviation band-nya, angkanya sebesar 58 kali. Kita kalikan angka ini dengan book value per share-nya Rp1.730 per lembar saham. Maka kita bisa dapat harga wajar Adaro Energi sebesar Rp2.733 per lembar saham. Nah, kita bandingkan dengan harga saat ini, saat video ini dibuat, Rp1.300 per lembar saham, maka kita bisa dapat margin of safety sebesar 52,44%. Nah, jika Anda masih kurang yakin, Anda bisa turunkan levelnya ke plus 1 standard deviation band-nya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna ungu. Sama ya, titik-titiknya juga terlihat mengenai garis berwarna ungu rata-rata PBV selama 5 tahun antara 2018 sampai dengan 2019. PBV standard deviation band-nya 1,28 kali. Nah, ini sama juga kita kalikan dengan book value per share-nya Rp1.730 per lembar saham, maka kita bisa dapat harga wajar Adaro Energi sebesar Rp2.214 per lembar saham. Jika kita bandingkan harga wajar ini dengan harga saat ini, saat video ini dibuat, Rp1.300 per lembar saham, maka kita bisa dapat margin of safety sebesar 41,29%. Nah, Anda bisa menggunakan sendiri, Anda bisa otak-atik standard deviation band ini sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima ya. Kalau Anda optimis, Anda bisa menggunakan yang lebih tinggi, yaitu plus 2, yang ditujukan oleh grafik berwarna biru. Tapi jika Anda semakin Anda kurang yakin, atau Anda pesimis, Anda bisa menggunakan yang paling rendah, yaitu min PBV-nya, yaitu 0,98 kali. Tinggal kita kalikan dengan book value per share-nya Rp1.730. Nah, maka itu kita bisa dapat harga wajar yang sesuai dengan preferensi resiko yang bisa teman-teman terima.